mereka memukul, menendang, menjatuhkan barbel ke atas tubuh si Junko ini. Bahkan guys, mereka memperkosa si Junko ini setiap hari berkali-kali secara bergilir. Halo guys, kalian apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang sebuah kasus yang terjadi pada tahun 1980 di Jepang, di mana kasus ini dialami oleh seorang gadis yang berusia 17 tahun yang bernama Junko Furuta. Junko Furuta adalah gadis asal Misato. Dia lahir pada tanggal 22 November 1971. Junko ini tinggal bersama ayah dan ibunya, juga kakak laki-laki dan adik laki-laki. Jadi mereka cuma 3 bersaudara. Dan Junko ini juga dikenal sebagai murid yang sangat baik di sekolahnya. Dia ramah, pintar, cantik, dan hal tersebut membuat dia menjadi sangat populer di sekolahnya. Dan Junko ini pun disukai oleh semua teman-temannya, baik teman-teman laki-laki maupun teman perempuannya. Dan satu hal yang unik dari si Junko ini, dia tidak terpengaruh dengan teman-teman yang lain yang minum minuman keras, merokok, dan dia juga tidak menggunakan obat terlarang. Dia pokoknya murid yang paling baik, gitu kan. Dan ternyata kepopuleran dan kecantikannya si Junko ini mengantarkan dia menjadi korban penculikan, pemerkosaan, penyiksaan hingga pada kematian. Junko ini karena dia sangat populer di sekolahnya disukai oleh seorang remaja laki-laki yang bernama Miyano. Miyano ini suatu hari mendekati si Junko dan mengatakan bahwa dia ada rasa kepada si Junko ini. Dan saat itu dia mengajak Junko ini untuk kencan dengannya. Tetapi si Junko ini menolak. Karena mungkin Junko ini tahu ya, bagaimana latar belakang dan sifat dari si Miyano ini. Miyano ini adalah remaja atau murid yang dikenal sangat onar di sekolahnya. Dia sering membuat kekacauan di kelasnya dan juga sering melakukan tindakan kriminal di sekolah maupun di lingkungan ia tinggal. Oleh sebab itu si Junko ini menolak dengan halus ajakan dari si Miyano. Tetapi ternyata hal tersebut membuat si Miyano ini marah. Dia merasa bahwa selama ini tidak ada perempuan yang berani menolak tawarannya. Karena kalau misalnya tidak perempuan yang menolak tawaran dari si Miyano ini, mereka adalah masalah besar. Miyano ini adalah remaja yang sangat nakal, dan dia juga ada hubungan atau bergabung dengan anggota geng Yakuza. Anggota geng Yakuza itu adalah sekelompok orang yang sering melakukan tindakan kriminal, sehingga orang ini biasa disebut mafia Jepang. Dan ia pun merasa bahwa si Junko ini sangat sombong karena telah menolak dirinya. Dan seperti murid yang lain di Jepang, Junko ternyata kerja paruh waktu. Setelah pulang sekolah, ia kerja di sebuah perusahaan pabrik plastik. Dan baru ia bisa pulang ke rumahnya jam 8.30 atau jam setengah 9 malam. Itu adalah keseharian dari si Junko ini. Pada tanggal 25 November 1988, Miyano dan ada temannya yang bernama Minato sedang berkeliaran di sekeliling Misato. Tujuan mereka untuk berkeliaran ini adalah untuk memperkosa wanita-wanita di sana dan juga merampok. Nah, pada malam hari itu si Junko ini sedang bersepeda nih dari tempat dia bekerja ke rumahnya. Dan dari kejauhan si Miyano melihat si Junko sedang bersepeda. Dia pun menyuruh temannya si Minato ini untuk menendang sepeda si Junko. Lalu si Minato ini pun pergi dan menendang sepeda si Junko. Junko pun terjatuh. Datanglah si Miyano ini, dia seolah-olah saat itu menjadi pahlawan yang ingin menolong si Junko. Dan ia pun menawarkan Junko ini untuk pulang bersamanya agar laki-laki yang tadi tidak mengganggunya kembali. Dan guys, saat itu si Junko ini tidak merasa curiga kepada si Miyano karena ia berpikir bahwa si Miyano ini adalah teman sekolahnya dan mungkin dia akan melakukan tindakan kejahatan kepadanya. Tetapi saat hendak pulang, Miyano bukannya membawa si Junko ini ke jalur yang biasa Junko lalui, tetapi dia membawa si Junko ini ke sebuah gudang dekat situ yang sudah terbengkalai. Dan di sana si Miyano ini langsung menarik si Junko masuk dan ia lalu memperkosa si Junko. Pada saat itu Junko ini berusaha untuk kabur dari si Miyano ini, tetapi si Miyano ini teriak kepadanya bahwa saya ini adalah anggota dari geng Yakuza. Kalau misalnya si Junko berani kabur darinya, dia tidak akan segan-segan untuk menyuruh anggota geng Yakuza membunuh Junko, bahkan keluarganya. Mendengar perkataan tersebut, Junko pun ketakutan. Setelah memperkosa Junko di gudang, lalu Miyano pun membawa Junko ke sebuah hotel terdekat situ. Dan di sana dia juga memperkosa Junko ini sebanyak 2 kali. Setelah melakukan hal tersebut, karena si Miyano ini tidak tahu apa lagi yang ia akan lakukan kepada si Junko, dia pun menelpon ketiga temannya.
yaitu Minato, Yasushi Watanabe, dan Ogurazo. Dia mengatakan bahwa Junko sedang ia sekap di sebuah hotel. Lalu ketiga temannya ini pun senang. Mereka mengatakan bahwa jangan dulu melepaskan si Junko, biar mereka juga merasakan tubuhnya si Junko ini. Dan keesokan harinya, si Junko ini dibawa oleh Miyano ke sebuah taman kota di situ. Dan sampai di sana, ternyata ketiga teman dari si Miyano ini sudah menunggu. Lalu si Miyano ini menyuruh ketiga temannya ini untuk memeriksa tas Junko. Dan saat itu mereka berhasil menemukan catatan pribadi Junko yang berisi alamat rumahnya. Dan mereka mengatakan bahwa Junko tidak bisa lari dari mereka. Kalau misalnya dia lari, mereka sudah menemukan alamat rumahnya. Dan mereka bakal menyuruh anggota geng kerja untuk ke sana dan membunuh semua anggota keluarga dari Junko ini. Mendengar hal tersebut, Junko ini tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya pasrah. Setelah dari taman kota, mereka membawa Junko ini ke rumah Miyano. Sampai di sana ada orang tua Miyano dan juga kakaknya. Tapi saat itu orang tua Miyano ini tidak berani bertanya pada Miyano siapa Junko ini. Karena saat itu mereka mengatakan bahwa Junko ini adalah kekasih dari Miyano. Dan orang tuanya juga sebenarnya tahu kalau si Junko ini adalah korban dari keempat pria tersebut. Tapi mereka tidak berani bertanya kepada Miyano karena mereka tahu bagaimana sifat dari si Miyano ini. Mereka takut kalau misalnya si Miyano ini akan marah dan bahkan melakukan kekerasan kepada kedua orang tuanya. Akhirnya mereka diam saja. Dan saat itu ternyata ratusan orang yang mau tahu tentang keadaan si Junko ini bahwa ia sedang diculik dan disekap di rumah Miyano. Tetapi tidak satupun orang yang berani mengungkapkan hal tersebut dan melaporkan ke kantor polisi. Lalu mereka membawa si Junko ini ke lantai atas di rumah Miyano. Di sanalah mereka melakukan kejahatan. Mereka memukul, menendang, menjatuhkan barbel ke atas tubuh si Junko ini. Bahkan guys, mereka memperkaul si Junko ini setiap hari berkali-kali secara bergilir. Mereka juga memanggil temannya yang bergabung dengan anggota geng Yakuza untuk memperkaul si Junko secara bergilir, sesuka hati mereka. Lalu pada tanggal 27 November, karena Junko ini belum juga pulang ke rumahnya, orang tua melaporkan ke kantor polisi bahwa Junko hilang. Saat itu, Miyano dan teman-temannya juga mengetahui bahwa si Junko ini sedang dicari oleh anggota polisi. Mereka pun kembali ke gudang tersebut dan menyuruh Junko untuk menelpon orang tuanya bahwa dia saat itu sedang ada di rumah temannya dan keadaannya baik-baik saja. Dan Junko pun melakukan hal tersebut karena Junko dipaksa dan dipukul oleh mereka. Dengar perkataan tersebut, orang tua Junko ini pun mencabut laporan tersebut sehingga pencarian Junko pun saat itu dihentikan. Tetapi guys, setelah itu Miyano dan ketiga temannya ini melakukan penculikan terhadap seorang wanita yang berumur 19 tahun. Lalu mereka membawa wanita itu ke tempat atau gudang di mana Junko ini disekap. Dan untungnya si wanita tersebut berhasil melarikan diri. Lalu wanita itu pun melapor ke kantor polisi bahwa si Miyano dan ketiga temannya itu sudah melakukan tindakan kejahatan kepada dirinya, yaitu pemerkosaan secara berkelompok. Dan keesokan harinya rumahnya si Miyano ini didatangi oleh kedua anggota polisi. Sampai di sana, anggota polisi ini disambut oleh ayah dan ibu dari si Miyano. Lalu polisi bertanya ada apa di dalam rumahnya si Miyano ini. Dan orang tua Miyano mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di rumahnya. Kalau misalnya polisi itu tidak percaya, kalian bisa masuk ke rumah kami dan mencari tahu sendiri apa yang ada di dalam rumah kami. Saat itu kedua anggota polisi itu berpikir bahwa memang tidak ada apa-apa. Karena kalau misalnya ada apa-apa, tidak mungkin kedua orang tua Miyano ini mengizinkan anggota polisi ini untuk mencari atau mengecek ke dalam rumahnya si Miyano. Lalu mereka pun menolak tawaran dari orang tua Miyano dan pulang dari tempat itu. Padahal ya, itu adalah kesempatan bagi si Junko saat itu untuk bisa selamat dari penyiksaan Miyano dan ketiga temannya. Pada suatu malam, Junko berusaha untuk menelpon polisi dengan menggunakan telepon dari keempat pria tersebut. Dia mengambil salah satu telepon mereka dan saat itu sudah tersambung ke kantor polisi. Namun, Miyano mengetahui hal tersebut. Dia pun sangat marah, lalu kembali menghukum si Junko dan menendang si Junko, lalu memperkosanya secara berkali-kali. Kalian tahu, alat kelamin si Junko dimasukkan benda-benda asing seperti tang, gunting, dan juga benda-benda lain, serta bagian tubuh belakang Junko mereka masukkan benda-benda asing. Dan lebih parahnya lagi, si Miyano ini memasukkan kembang api yang menyala. Dan saat itu kembang api itu meledak di dalam tubuh si Junko. Bukan hanya itu, mereka juga membakar tubuh si Junko.
meneteskan lilin panas ke kelopak mata si Junko. Junko saat itu tidak diberi makanan. Ia dipaksa untuk makan kecoa hidup dan minum urinnya sendiri. Saat itu Junko selalu memohon kepada mereka untuk menghentikan penyiksaan kepada dirinya. Biar saja mereka langsung melenyapkan dirinya karena dia sudah tidak tahan dengan penderitaan tersebut. Dan pada saat musim salju, Miyano ini memaksa si Junko untuk tidur di balkon dan tanpa menggunakan selimut. Saat itu Junko benar-benar merasa penderitaan yang sangat luar biasa. Pada suatu malam, si Miyano ini bermain judi, tetapi ternyata dia kalah. Keesokan harinya, ia pun meluapkan kemarahannya kepada si Junko. Ia memukul tubuh si Junko ini, menendangnya, membakar tubuh si Junko, dan juga menggantung si Junko ini. Pada tanggal 4 Januari, mereka kembali melakukan kejahatan atau kembali memukul tubuh si Junko ini. Karena pada saat itu tubuh si Junko ini sudah benar-benar hancur, tulang-tulangnya sudah benar-benar remuk. Dan Junko ini mengeluarkan bau busuk dan nanah dari tubuhnya. Karena jijik, mereka pun membungkus tangannya dengan menggunakan plastik, lalu kembali memukul si Junko ini. Dan pada tanggal 4 Januari, Junko menyerah dengan hidupnya. Saat itu dia kejang-kejang, lalu ia pun meninggal dunia. Dan si Miyano dan ketiga temannya ini menyangka bahwa si Junko ini pasti hanya pingsan, karena biasanya dia pingsan berjam-jam, nanti dia bangun kembali. Tetapi berbeda dengan hari itu. Keesokan harinya mereka pun kembali ke situ dan melihat si Junko ini masih terbaring, tidak bergerak sama sekali. Mereka pun mengetahui bahwa si Junko ini sudah tewas. Lalu karena takut dengan kasus pembunuhan, si Miyano ini menghubungi kakaknya. Ia memberitahu kakaknya bahwa si Junko ini sudah tewas. Lalu kakaknya ini membantu untuk melenyapkan jasad si Junko ini. Mereka membungkus jasad si Junko ini dengan selimut, lalu membawanya ke sebuah kota di kota Tokyo dan memasukkan jasad si Junko ini ke sebuah drum yang berisi 210 liter semen cair. Dan mereka lalu membuangnya ke lahan kosong di sana. 3 minggu setelah kejadian tersebut, ada sebuah kasus pembunuhan di sana di mana seorang ibu dan anaknya meninggal dunia karena dibunuh. Tetapi polisi menduga bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah si Miyano dan Jo temannya. Lalu Miyano pun dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi dan mereka juga dimasukkan ke ruangan yang berbeda. Pada saat polisi melakukan interogasi dan menanyakan tentang pembunuhan, si Miyano ini berpikir bahwa si Jo temannya sudah memberitahu polisi tentang pembunuhan terhadap si Junko. Dia pun mengatakan bahwa dia sudah membunuh Junko dan mereka juga sudah membuang jasad si Junko di sebuah lahan kosong. Polisi sebenarnya menanyakan hal tersebut tentang pembunuhan itu bukan bertujuan kepada si Junko, karena mereka tahu waktu itu bahwa si Junko ini sedang berlibur ke rumah temannya. Tetapi karena pengakuan tersebut, polisi akhirnya bisa tahu bahwa si Junko ini sebenarnya tidak sedang berlibur, tapi diculik. Dan polisi terus menanyakan hal tersebut kepada Miyano seolah-olah mereka sedang menanyakan kasus pembunuhan terhadap si Junko ini. Dan Miyano pun mengaku bahwa mereka telah mengurung si Junko ini di rumahnya selama 44 hari. Dan keesokan harinya polisi langsung terjun ke lapangan dan memeriksa semua drum yang ada di sana, dan ternyata benar mereka menemukan jasad seorang gadis. Tetapi saat itu jasad Junko ini sulit untuk dikenal karena semua mukanya sudah babak belur dan hancur. Dan polisi baru mengetahui bahwa itu adalah jasad Junko setelah dilakukan sidik jari. Dan pada Juli 1990, Pengadilan Negeri Jepang menjatuhkan hukuman terhadap si Miyano dan ketiga temannya. Miyano saat itu dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Tapi kedua orang tua Miyano ini tidak menerima dengan keputusan tersebut. Mereka pun mengajukan banding di pengadilan tinggi. Sampai di sana hakim pun merasa bahwa hukuman untuk si Miyano ini terlalu ringan. Hakim pun menjatuhkan hukuman kepada Miyano masa tahanan atau masa Miyano ini di penjara selama 20 tahun. Dan saat itu Minato 13 tahun, Watanabe 7 tahun, dan Higura 8 tahun. Dan juga orang tuanya si Miyano ini dituntut untuk membayar sebagai kompensasi kepada orang tuanya si Junko ini sebanyak, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 5 miliar ya, pada orang tuanya Junko. Dan pada tahun 2018 kemarin katanya si Miyano ini sudah dibebaskan. Tetapi dia kembali melakukan tindakan kriminal. Dia berusaha membunuh seorang laki yang berusia 32 tahun. Karena hal tersebut, Miyano pun kembali dimasukkan ke penjara. Lalu itu adalah cerita dari kisah hidup si Junko. Semoga hal ini tidak terjadi dimanapun dan kapanpun.
Karena ini benar-benar kejahatan yang paling kejam di dunia. Dan teman-teman, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, komen,